Nah, secara definisi atau secara pengertian yang umum, angklung itu apa sih? Yang pertama, angklung itu bisa oleh masyarakat Bali, ya, mitos Bali, bahwa angklung itu terdiri dari 2 kata. Secara literasi yang ada, Ya, betul. penemu atau pembuat angklung pertama kali itu belum ada. Belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Sahabat budaya, warga pandai semua yang ada di mana saja, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kita semua. Kembali lagi nih sama Pandai. Kayaknya sepi ya kalau sendiri ya. Gak jelas juga kayaknya ngobrol apa gitu ya kalau sendiri. Bingung. Sebelumnya sih kali ini kita tuh mau ngebahas masalah angklung. Pasti sih pada umumnya masyarakat Indonesia, warga pandai semua udah tahu lah ya angklung apa gitu. Tapi kayaknya kalau saya bahas sendiri nggak seru ya, ngejelasin ngomong sendiri gitu. Harus ada partner biar enak gitu ngobrolnya ya. Oke, kita seperti biasa, pandai itu berdua. Salah satunya adalah Kang Yadi. Halo. Oh, hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Warga pandai ya? Warga pandai dong. Warga pandai ya. Kang Yadi, sekarang kita mau bahas angklung, Kang Yadi. Oke, angklung. Silakan. Sebenarnya sih kalau dari angklungnya sendiri pasti udah terkenal lah ya. Ya, Mendunia betul. lah. Apalagi betul. udah diakui UNESCO pada tanggal 16 November tahun berapa sih, Kang? 2010. 2010 ya? Awalnya. Di 16 Kenya. November 2010 sudah diakui oleh UNESCO bahwa angklung itu merupakan warisan budaya tak benda milik Indonesia. Betul. Nah, dari angklungnya sendiri mungkin ada yang bisa kita gali informasi, mungkin menyebarkan informasi entah baru atau memang mengingatkan buat warga pandai semua, atau memang yang umum aja kita coba bahas apa aja sih yang tentang angklung, dari mana angklung berasal, siapa yang membuat angklung, fungsi angklung seperti apa, terus sekarang bagaimana kondisi angklung gitu di Indonesia, terutama di Bandung, karena kita tahu semua ya Kang, angklung itu kalau nggak salah asalnya dari Jawa Barat. Ya, betul, bener kan? Jawa Barat. Benar. Sekarang saya mau nanya Kang. Ya, gimana Kang? Soalnya saya juga pribadi sebenarnya nggak terlalu begitu paham ya tentang angklung ya. Banyak yang pengen saya tahu juga sih sebenarnya tentang angklung, karena udah pastilah itu sebuah karya yang pasti sangat luar biasa sampai diakui oleh UNESCO Kang. Nah, secara definisi atau secara pengertian yang umum, angklung itu apa sih Kang? Angklung ya Kang ya. Oke, ini sebelum saya menjelaskan, ini ada dari beberapa mitologi daerah yang beberapa kalangan mendefinisikan angklung sebelumnya. Yang pertama, angklung itu bisa oleh masyarakat Bali, ya, mitos Bali, bahwa angklung itu terdiri dari 2 kata, dari ang dan klung ya. Ang itu artinya nada, dan klung itu adalah patah atau putus-putus. Jadi seperti ada satu nada-nada yang hilang, yang putus-putus. Namun dari kajian itu sampai sekarang masih belum bisa dipertanggungjawabkan, karena tidak ada mitos yang kaitannya dengan istilah-istilah kedaerahan tersebut. Tapi angklung tersebut bukan digunakan seperti angklung pada umumnya bambu gitu, tapi di Bali itu angklung itu seperti nama gamelan. Ada gamelan angklung. Nah, jadi yang berfungsi itu sebagai buat acara ngaben ya, di Bali. Ya. Acara kematian ya? Ya, acara kematian betul. Nah, tapi kalau di masyarakat Sunda, istilah angklung itu seperti sebuah ungkapan refleksiologi lah dari seorang ketika menyebutkan dari bunyi-bunyian. Misalkan contoh, ada ya bunyi gong ya, tukang goong istilahnya gong. Ya, tukang kendang pak gitu ya. Jadi soal dari bunyi-bunyian ya. Di Sunda pun seperti itu, bahwa angklung itu berasal dari kata ngangkleng, angklengan. Jadi bunyi angklung klung 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 klung, jadi angklung gitu. Jadi penamaannya dari ya, bunyinya dari itu ya. Bunyinya itu sendiri gitu sih. Itu kalau menurut istilah perangklungan sementara ini. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari definisi atau pengertian nama angklung itu, kalau saya coba review bahwa angklung itu kalau di Jawa Barat itu berasal atas nama bunyinya itu bunyinya ya. sendiri ya, penama dari pembunyi angklung sendiri. Cuman kenapa ada
nama dari Bali Kang eta kumaha ceritana? Ya, kalau di Bali itu memang itu sebelum ada angklung kita ya. Oh. Sebelum ada angklung. Bukan sebelum kita, mungkin karena beda wilayah ya. Karena mungkin angklung kita lebih dulu juga ya. Karena menurut para ahli, pada peneliti itu bahwa istilah angklung itu memang itu digunakan orang nama gamelan di Bali. Ada namanya gamelan angklung. Oh, jadi mungkin karena kultur atau budaya yang Budaya yang berbeda beda-beda ya. sebetulnya. Cuman ada nama yang mirip. Yang mirip, tapi sebetulnya nama angklung itu sendiri di kita di budaya Sunda mungkin itu sudah lama banget ya. Sudah lama. Tapi ya setiap wilayah mungkin punya penama masing-masing. Punya definisi masing-masing ya. Ya. Contoh hal mungkin penamaan yang kayak karinding ya. Ya, karinding juga kan musik itu bambu. banyak. Itu kan wah di seluruh dunia ternyata ada juga. Di banget. Vietnam juga ada namanya dari tembaga sama kayak karinding gitu. Iya, tapi kan namanya macam-macam ya. Padahal bentuknya hampir mirip. Iya, betul. Bahan mungkin ada yang beda ya, ada yang besi, ada yang tembaga, ada yang kalau kita kan dari bambu ya. Betul. Jadi penamaan alat musik itu sendiri tergantung setiap daerahnya masing-masing berarti ya. Untuk kali ini yang kita di Jawa Barat, angklung itu alat musik bambu yang suaranya terputus-putus dan diberi nama angklung atas dasar bunyinya. Yang ngurulung ya. Ngurulung dari kata angkleng-angklengan kan gitu. Oke, Kang. Kalau asal usul perkembangan si angklung ini sendiri, Kang, di Jawa Barat ya, kita di Jawa Barat, perkembangan atau asal usul si kesenian atau alat musik angklung itu dari mana sih, Kang? Wah, kalau berbicara asal usul kita itu berbicara sejarah ya. Ya, betul. Mungkin pembahasannya bisa lama. Iya benar. Tapi nggak apa-apa, sedikit diringkas saja gitu ya. Kalau kita berbicara asal usul, angklung itu memang awalnya dari wilayah Jawa Barat, termasuk Banten kan waktu itu masih Jawa Barat. Oh iya betul. Maksudnya bukan Jawa Barat lah, mungkin dari wilayah Sunda ya. Wilayah Sunda, dari Sunda. Karena angklung itu bermunculan di berbagai daerah di kawasan Jawa Barat ya. Di Tasikmalaya ya. Di Banten ada angklung Baduy, di Kuningan ada angklung Buncis, sebagainya, di Tasik, di Garut, di Sumedang, di Cirebon ya. Banyak sekali angklung-angklungnya. Nah, tapi pada kalau asal usul itu pada awalnya angklung itu memang digunakan sebagai acara ritual. Acara ritual untuk syukur ya, puji syukur terhadap panen yang melimpah, kesejahteraan hidupnya yang waktu itu sejahtera lah. Dan puji syukur itu ditujukan kepada Dewi Sri, itu Dewi Padi, Dewi kesejahteraan gitu ya. Jadi sebelum mereka masyarakat Sunda itu sebelum mereka menanam padi ataupun waktu panen selalu diiringi oleh yang namanya kesenian angklung itu gitu awalnya. Nah, itu berkembang dengan ratusan tahun ya, abad. Dan Kang Riki sampai sekarang pun pencipta angklung juga belum ditemukan siapa pencipta angklungnya. Oh, berarti nggak tahu. Sampai sekarang ya secara literasi yang ada. Ya, betul. Penemu atau pembuat angklung pertama kali itu belum ada. Belum ada. Nah, jadi gini, angklung itu ya itu juga beberapa dari para kajian dokter-dokter yang ada ataupun profesor ini yang pasti angklung itu sampai sekarang penemu angklung pun itu belum diketemukan siapakah penciptanya, tapi melalui pendekatan bahwa angklung itu dulunya berkembang di di wilayah kawasan masyarakat Sunda dan digunakan kepada acara panen padi. Acara itu asumsi sementara bahwa angklung itu ada ketika masyarakat Sunda makan padi. Jadi mungkin sebelum ada Islam, ada Hindu ya, angklung itu sudah ada. Berarti dianalogikan angklung muncul setelah masyarakat Sunda pada umumnya itu mengkonsumsi makan padi. Mengkonsumsi beras lah ya. Maksudnya beras gitu, beras nasi gitu ya. Nah, itu kapan? Ya sejak masyarakat Sunda itu ada dan pertama kali ini. Jadi sangat lama sekali. Itu kalau ditanya siapakah pencipta angklung. Iya. Tetapi kalau ditanya siapakah inovasi angklung ya, yang mempopulerkan angklung itu ada namanya. Siapa tuh? Jadi kalau awalnya itu kan angklungnya sebagai angklung pentatonis ya. Daminatilada ya. Tapi laraskan salendro ya. Karena pentatonis itu ada banyak, ada salendro, ada pelog, ada madenda dan sebagainya. Nah, ini angklung buhun itu berkembangnya dulunya memang angklung pentatonis beralaskan salendro. Nah, atas inovasi dan kreasi Bapak Daeng Sutigna itu pada tahun 1930-an ya, beserta dengan muridnya, beliau merubah ya, merevitalisasi ya, membuat sesuatu inovasi, merubah tangga nada yang awalnya
tangga nada pentatonis salendro menjadi diatonis. Seperti piano do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Itu pada tahun ya 30-an ya, Padeng ya. Padeng Sutigna. Jadi pencipta angklung sebenarnya bukan Padaeng, angklung sudah ada sejak dulu. Tapi kalau pencipta angklung diatonis siapa? Mungkin Padaeng. Oh iya. Jadi kalau berarti secara balik lagi ya, secara penemu kita juga belum bisa menjelaskan dan bisa menunjukkan siapa sih penemunya. Cuma untuk kreator atau inovator terkait angklung adalah Pak Daeng Sutigna pada tahun 1930 yang merubah tangga nada diatonis dari pentatonis menjadi diatonis, betul. Oke. Itu Pak Daeng Sutigna mengembangkannya di mana tuh Kang dulu? Nah, Pak Daeng Sutigna itu awalnya mereka dengan muridnya ya, Pak Jaja namanya, mereka di Cirebon Kuningan. Jadi di Kuningan ya, di Kuningan Cirebon mereka berbuat inovasinya. Tapi pertama angklung digaungkan itu sebenarnya di Kota Bandung. Oh, pertama digaungkan di Kota Bandung, yaitu ketika event ya, momennya yang pas ketika masyarakat lagi kumpul banyak-banyaknya, angklung itu pertama kali dimunculkan ketika di acara Konferensi Asia Afrika tahun 1955 ya. Oh, yang konferensi Asia Afrika pertama kali ya? Pertama kali. Disitulah hadir para kepala negara dari Asia dan Afrika, bahwa angklung yang notabene alat musik timur ya, alat musik tradisional waktu itu, mencoba memainkan karya-karya dari seluruh negara-negara dunia, perwakilan dunia Asia Afrika, dan dimainkan sekitar 1.000 orang pemain waktu itu di Asia Afrika. Rekor dong waktu itu. Betul. Dan sejak itulah angklung mulai makin itu lagi namanya, makin dikenal ya, makin banyak peminatnya, makin banyak yang ingin tahunya. Dan dari sananya lah puncaknya penyebaran awalnya. Penyebarannya di mana? Nah itu sampai sekarang itu adalah menurut saya jasa seorang Pak Daeng Sutigna. Sebanyak apapun orang pasti bisa dimainkan angklung. Dan paling penting mereka berani bertanggung jawab. Makanya memutuskan buat kapan dia harus main, kapan harus tidak.